Imam An-Nawawi misalnya menulis kitab Al-Adhkar, ya, kitab yang berisi dalil-dalil, hadis-hadis dan juga tentunya seluruhnya ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah berzikir dan betapa banyak zikir yang bisa kita lakukan setiap hari. Imam Hasan Al-Banna misalnya menulis kitab Risalah Al-Ma'thurat, ya, kumpulan zikir-zikir Rasulullah pagi dan petang. Ada wazifah kubra, ada wazifah sura. Ini sangat bagus sekali kalau bisa kita maksimalkan di pagi hari, di sore hari. Pagi hari itu ya ba'da subuh sampai waktu duha sampai jam 8 jam 9. Kemudian sore hari ba'da asar sampai isya atau bahkan sampai setelah isya. Kita berbanyak zikir, termasuk istighfar. Istighfar kalau selama ini kita jarang sekali beristighfar 100 kali setiap hari. Hari-hari ini mudah-mudahan kita bisa maksimalkan istighfar 100 kali sehari misalnya, bahkan kalau bisa lebih dari itu. Kemudian tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, minimal one day one juz, satu hari satu juz. Syukur-syukur bisa 2 juz sehari, 3 juz sehari. Subhanallah, ini luar biasa sekali. Satu huruf dari Al-Quran kita baca, kata Rasul, dibalas dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau bisa kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz sehari, maka Allah betapa banyak pahala insya Allah bisa kita dapatkan dalam masa taqarrub khusus kita kepada Allah dalam suasana wabah atau pandemi virus corona ini. Mudah-mudahan inilah cara yang memang efektif untuk berharap kepada Allah agar musibah ini segera diangkat. Kemudian juga membaca terjemah Al-Quran dan mentadabburinya. Mentadaburi, merenungi, menghayati makna-makna ayat Al-Quran. Kalau selama ini mungkin kita merasa sangat sibuk sekali, gak punya waktu, kan harus keluar, ini, itu, dan sebagainya. Sekarang kita bisa lebih banyak di rumah. Ngapain di rumah? Baca Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya kalau ada. Dan minimal baca terjemahannya. Saya yakin semua kita insya Allah di rumahnya ada terjemahan Al-Quran. Baca satu persatu dari halaman pertama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Syukur-syukur dalam sebulan ini sebelum pandemi ini berlalu, mudah-mudahan cepat berlalu, mudah-mudahan sebelum pandemi ini berlalu, sebelum nanti kita sudah dibolehkan kembali ke masjid, ke musalla, mudah-mudahan sudah khatam itu membaca terjemah Al-Quran dan mentadabburi. Syukur-syukur bahkan tamat membaca tafsir Al-Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir fi Dhilal Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kalau ada di rumah, kalau tidak ya minimal baca terjemahan, renungi, hayati. Kemudian kalau ada yang ragu dicatat, kemudian nanti ketika kita bisa ketemu lagi dengan para ulama, atau bahkan mungkin sekarang juga bertanya lihat WA, Facebook atau apa kepada para ulama, kita tanyakan. Ini momennya untuk belajar. Kemudian apa yang lain, menambah ilmu dengan apa? Membaca buku-buku yang kita miliki. Syukur-syukur di rumahnya sudah ada perpustakaan keluarga dengan stok buku ribuan sekian gitu. Atau kalaupun enggak, berapa yang ada, dibaca lagi buku-buku yang ada di rumah itu, buku tentang akidah, tentang ibadah, sirah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian menambah ilmu melalui apa? Mendengar ceramah. Bila memiliki paket yang cukup banyak, ya silakan di YouTube sudah sangat banyak sekali para asatir kita, para ulama kita menyampaikan ceramah-ceramah yang diupload di YouTube. Misalnya ada ceramah Dr. Azami Sami'un Jazuli, ada ceramah Ustaz Salim Afillah, ada ceramah Ustaz Bakhtir Nasir, ada ceramah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat, Ustaz kita sangat banyak. Ada Ustaz Dr. Agus Setiawan LC, Ustaz Dr. Saiful Bahri, banyak sekali bisa kita dengarkan ceramah-ceramah beliau itu untuk kita timba ilmunya. Atau kalau tidak ada paket, ya di TV, saya yakin insya Allah TV kita semua punya, maka dengarkan ceramah-ceramah dakwah di televisi dakwah begitu. Nah itu di antara hal yang kita lakukan dalam bentuk ibadah khusus, ya. Kemudian apa lagi bagaimana kita manage waktu di rumah di masa-masa stay at home ini? Tentu adalah waktu untuk keluarga. Waktu untuk keluarga apa saja? Waktu untuk keluarga membantu istri. Kalau bagi laki-laki, bagi suami, ya bagi suami membantu istri, bagi istri tentu menjalankan tugas-tugas di rumah. Ya biasanya kalau ibu memang sudah habis waktunya untuk di rumah mengurus semuanya gitu, maka bagi laki-laki membantu istri di rumah. Apa yang bisa dibantu? Ya, setrika, merapikan pakaian, bahkan mencuci, menjemur dan sebagainya. Membantu istri atau kerjasama antara suami istri di rumah menyelesaikan urusan-urusan rumah yang mungkin masih belum selesai. Yang lain membimbing anak-anak belajar. Anak-anak kita sekarang menjalankan juga program learning from home, belajar dari rumah, maka kita damping semaksimal kemampuan kita. Kalau selama ini anak-anak kita memang
setiap hari harus ke sekolah bertemu dengan gurunya, maka hari ini kita menjalankan fungsi sebagai guru di rumah. Tidak hanya sebagai orang tua, tapi itu sebagai guru, semaksimal yang kita mampu tentu saja. Kalau ada yang kita tidak mampu, nah di sini kemudian kita komunikasi dengan guru-guru dari anak-anak kita. Telepon, WA, SMS, dan sebagainya, tanya kalau ada yang ragu. Maka kita membantu anak-anak kita untuk berkomunikasi dengan gurunya kalau ada masalah. Kemudian juga membimbing anak-anak kita membaca Al-Quran. Selain tadi ya sholat berjamaahnya didisiplinkan, awal waktu sholat sunahnya didisiplinkan, maka juga bimbing mereka untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Kalau bisa juga 1 hari 1 juz ya, atau berapa minimal sesuai kemampuannya, tapi rutin dikawal terus baca Qurannya. Juga hafal Al-Qurannya, didampingi menghafal Quran, menambah hafalannya, mensetor hafalannya ke guru dan seterusnya. Di sekolah Islam kita di SDIT, SMP IT misalnya, itu ada program setoran hafalan kepada guru dari rumah lewat WA atau lewat telepon, setoran hafal murajaah dan sebagainya. Subhanallah, ini membutuhkan keterlibatan dan peran aktif orang tua tentu saja. Maka kita juga dampingi proses ini. Kemudian ini juga waktu yang sangat tepat ya, kaum muslimin kaum muslimat, untuk membersamai anak-anak kita lebih banyak. Kita tahu bahwa di antara problem yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini adalah bahwa keluarga kaum muslimin adalah keluarga yang ada yang menyebut the fatherless home, the fatherless country, bahkan ya, rumah tanpa ayah, negara tanpa ayah, di mana ayah, di mana orang tua sudah semakin jarang berkomunikasi. Anak-anak sibuk dengan urusannya, orang tua sibuk dengan urusannya. Jarang sekali ada cengkeraman, dialog, anak bercerita tentang masalah-masalahnya, tentang keinginannya dan sebagainya. Ini kesempatan kita membayar hutang. Kita jarang berdiskusi, bercerita, mendengarkan anak. Ini kesempatan untuk mendekatkan hati lebih maksimal lagi dengan anak. Lebih banyak mendengarkan, bahkan bermain dengan anak, bercengkrama dari hati ke hati dengan anak dan seterusnya, untuk membentuk kepribadian mereka, karena memang itu kebutuhan anak-anak kita sesungguhnya. Nah, ini juga waktu yang bisa kita pakai dalam manajemen waktu di masa stay at home ini. Nah, yang lain, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, adalah waktu yang juga bisa kita pakai untuk bersih-bersih rumah yang selama ini mungkin tidak sempat kita, sekarang kita bersihkan. Kemudian juga menata dokumen-dokumen ya, kalau ada selama ini dokumen-dokumen kita mungkin tidak sempat kita atur, kita tata, sekarang kita rapikan, sehingga nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan kita sudah gampang mengaksesnya, tahu di mana letaknya dan lain sebagainya. Juga olahraga ya, olahraga di rumah atau olahraga di depan rumah, sambil berjemur di pagi hari, mendapatkan cahaya pagi, matahari pagi yang lebih menyehatkan tubuh dan seterusnya. Ini juga sangat bagus dan harus diatur untuk itu, karena olahraga memang harus kita lakukan. Jadi, sangat penting untuk tubuh kita, juga akan memperkuat sistem imunitas tubuh kita ketika kondisi fisik kita mendapatkan juga haknya untuk bergerak secara aktif melalui kegiatan olahraga yang kita lakukan. Nah, juga sangat bagus bila memungkinkan kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Taala, di masa-masa seperti ini kita mengisi waktu untuk melatih keterampilan baru. Misalnya apa? Menulis. Ini saya ingat bagaimana misalnya Syahid Sayyid Qutb. Ini memang analoginya pada penjara ya, tapi boleh jadi ini sangat bermanfaat bagi kita, meskipun tentu kondisi kita tidak di penjara, tetapi ada kemiripannya. Kita tidak bisa keluar, kita hanya bisa berada atau harus lebih banyak berada di rumah kita. Maka sangat baik sekali kalau Sayyid Qutb ya misalnya, ketika dipenjara oleh pemerintah zalim Mesir, menghabiskan waktunya di penjara untuk apa? Menulis tafsir. Maka lahirlah sebuah tafsir yang sangat fenomenal, fi Zilalul Quran, dari penjara. Sebagaimana juga tentu ulama besar kita, ulama besar Indonesia, Buya Hamka, bukannya Indonesia, ulama internasional Buya Hamka, menulis tafsir Al-Azhar dari penjara juga, ketika dipenjara oleh pemerintahan Bung Karno waktu itu. Lahirlah dari masa-masa beliau di penjara itu sebuah tafsir yang kemudian masih dibaca oleh kaum muslimin sampai hari ini. Kenapa? Karena beliau punya lebih banyak waktu untuk diri beliau, dan kemudian menata dan memanfaatkan dengan sangat maksimal. Yang kita pun juga mungkin bisa melakukan, walaupun hasilnya tentu akan berbeda, tapi insya Allah pelan-pelan sedikit demi sedikit, bila kita isi waktu kita dengan menulis hal yang bermanfaat, menulis renungan-renungan, atau menulis kesimpulan dari bacaan-bacaan buku kita dan sebagainya, insya Allah nanti juga menjadi buku ya, maka insya Allah akan lahir banyak buku ini dari setelah masa-masa ini berlalu, insya Allah mudah-mudahan.
Nah, yang harus kita waspadai tentu saja kaum muslimin yang muliakan oleh Allah SWT adalah jangan sampai waktu-waktu di rumah itu sia-sia. Ya, sia-sia karena kita habiskan hanya untuk sekedar menonton TV, hanya sekedar untuk update status, hanya untuk membaca WA, Facebook yang tidak selalu bermanfaat, atau bahkan mungkin sebagian besarnya tidak bermanfaat. Ini harus sangat kita waspadai. Yang jelas prinsipnya bagi orang beriman, waktu itu harus diisi sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mu'minun kita hafal betul insyaallah, di antara ciri orang yang beriman yang Allah sebut qad aflahal mu'minun, itu adalah apa? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Al-lagwu itu sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang sia-sia, yang manfaatnya sangat minim sekali, atau bahkan sangat kecil, atau bahkan malah memang mendatangkan dosa. Mu'ridun, kita menghindarkan diri, menjauhkan diri seperti itu. Maka kita harus waspada itu. Ya, hiburan tentu boleh ya, hiburan mendengarkan musik secukupnya saja, mendengar hiburan yang halal, yang tidak bertentangan syariat, sekedar untuk menyegarkan pikiran yang mungkin suntuk dan sebagainya, itu boleh, tapi dalam batas yang sangat harus kita atur sedemikian rupa sehingga jangan sampai malah demikian banyak waktu kita habis untuk hal seperti itu. Padahal seharusnya di saat-saat seperti ini kita memang mengatur waktu, sebagaimana tadi kita sudah bahas, mengatur waktu sedemikian rupa semaksimal mungkin, sehingga waktu-waktu di rumah ini adalah waktu kita untuk meningkatkan taqarrub ila Allah, meningkatkan diri kita, meningkatkan upaya kita untuk semakin dekat dengan Allah SWT, sehingga semakin khusyuk kita berdoa kepada Allah agar musibah ini diangkat, agar kita dilindungi Allah dari musibah, agar bangsa ini diselamatkan, agar kaum muslimin di seluruh dunia diselamatkan oleh Allah, bahkan seluruh penduduk dunia ini diselamatkan oleh Allah dari pandemi wabah penyakit global yang sangat mengerikan dan memprihatinkan ini. Maka kita isi waktu kita ibadah kepada Allah, jauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia, kita maksimalkan sehingga manfaat terbaik. Musibah justru mendatangkan manfaat yang maksimal insyaallah bagi kita semua. Saya kira demikian pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.